Lamun dahar dading mangoleh ya. Daging memang enak. Daging kadang bikin aku cari iron kesayangannya Bang Oleh. Geleng-geleng daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus buat kelas 12 OTKP, selama seminggu sudah kalian melaksanakan kegiatan PTS, penguji kemampuan kalian selama seminggu melalui PTS tadi. Dan di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan bab yang ketiga adalah peraturan perkawinan pegawai. Bicara tentang peraturan perkawinan pegawai, kita harus memahami peraturan. Peraturan itu dia mengikat setiap warga negara, tidak memandang bulu siapapun dia. Peraturan tetap peraturan yang harus dijalankan dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Bicara tentang perkawinan, kita bicara tentang menyatunya sepasang kekasih asik antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu impian setiap insan yang tercipta di dunia ini. Siapapun dia pasti mengharapkan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Artinya apa? Bahwa peraturan perkawinan pun diikat dan dibuat oleh pemerintah agar setiap orang wajib mematuhi aturan-aturan tadi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah mengatur tentang ketentuan perkawinan yang diberikan bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil. Dalam undang-undang perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga tanggung jawab, bahagia, dan kekal. Kemudian bicara tentang pegawai negeri sipil, pelaksanaan perkawinan bagi seorang pegawai negeri sipil itu pun diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak semena-mena seorang pegawai negeri sipil bisa bertindak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena pegawai negeri sipil diikat oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dasar hukum bagi pegawai negeri sipil itu yaitu peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, kemudian diperlanjut dengan peraturan pemerintah tahun nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan bagi pegawai negeri sipil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada aturan atau dasar hukum bagi pegawai negeri sipil, yaitu Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian dengan nomor 83/SE/1990 tentang petunjuk bagi pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan. Perkawinan bagi pegawai negeri sipil adalah tanggung jawab bagi seorang pegawai tadi dengan melampirkan surat-surat yang dibuat untuk diberikan kepada atasannya untuk melakukan perkawinan. Misalnya yang pertama adalah salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah perkawinan dari instansi yang dia tempati. Kemudian juga lampirkan juga pas foto istri suami ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Itu yang harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam pelaksanaan nantinya dia akan melaksanakan perkawinan nantinya. Kemudian bicara tentang
perkawinan tadi, pasti aturan pun mengatur bagi seorang pegawai negeri sipil. Di antaranya ketika seorang pegawai negeri sipil mau bercerai, itu pun ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa demikian? Karena tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kalau misalnya peraturan yang dibuat pemerintah itu, dia berhak untuk melindungi setiap warga negara. Apakah itu istri, apakah itu suami, dia berhak dilindungi. Jadi, untuk pelaksanaan perceraian ini ada alasan-alasan yang harus disampaikan kepada kepala bagian yang mempunyai tanggung jawab untuk melihat atau menegur pegawai negeri sipil yang melakukan kesalahan. Alasan-alasan PNS dapat melakukan perceraian itu yang pertama adalah salah satu pihak berbuat zina. Kalau bicara tentang poin yang satu ini, berbuat zina pasti kalian sudah tahu. Di antara suami, di antara istri, salah satunya melakukan zina berhak untuk melakukan penggugatan cerai. Yang kedua adalah salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan. Artinya dalam kehidupan keluarga, apabila suamikah, istrikah yang melakukan dan melanggar aturan-aturan perkawinan tadi, misalnya dia pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan, sudah pasti di antara keduanya boleh menggugat salah satunya untuk bercerai. Yang ketiga adalah salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut sampai tanpa izin dan tanpa alasan yang tepat. Jadi kalau suami kah, istri kah yang meninggalkan salah satunya dalam jangka waktu 2 tahun, dia berhak untuk digugat perceraian. Kemudian yang berikut adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. Atau kalau misalnya kita bicara tentang penganiayaan berat ini, berarti kita bicara tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Apabila salah satunya melaksanakan kekerasan rumah tangga, apakah suami terhadap istri atau istri terhadap suami, berhak untuk melakukan perceraian. Kemudian yang berikut adalah antara suami dan istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Jadi terjadinya cekcokan antara suami dan istri yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan baik, itu pun bisa dilakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Ingat, bagi pegawai negeri sipil. Kemudian yang berikut tentang permintaan izin untuk bercerai ditolak. Kalau misalnya tadi Bapak sudah singgung, pegawai negeri sipil itu dia diatur dengan undang-undang. Ada perceraian yang disetujui, ada pula perceraian yang tidak disetujui oleh atasannya. Perceraian itu ada yang bisa diterima dan ada pula yang tidak bisa diterima. Permintaan izin untuk bercerai ada beberapa poin yang harus ditolak. Yang pertama itu adalah bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut. Kemudian yang kedua adalah tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Kemudian yang ketiga adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah alasan perceraian
yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Jadi kalau misalnya untuk poin yang terakhir ini, bahwa untuk mau melakukan perceraian, dia dengan alasan yang tidak masuk akal, dengan alasan yang tidak sesuai dengan akal sehat, maka izin untuk melakukan perceraian itu akan dibatalkan. Kemudian yang kedua adalah permintaan izin untuk bercerai akan diberikan. Peraturan untuk melakukan perceraian itu akan diberikan izin. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh pegawai negeri sipil. Di antaranya satu, tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut. Yang kedua adalah ada alasan sebagaimana tercantum dalam Romawi 3 angka 2 SE BKN nomor 8/SE/1983. Yang ketiga adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat adalah alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi ada 4 poin yang harus dilakukan atau yang harus diberikan izin kepada atasan yang pegawai negeri sipil tadi bekerja. Sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan peraturan perkawinan pegawai negeri sipil tadi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Pak Franky pamit dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.